중직자 우리 산업인이 반드시 성경에 있는 70인 응답을 받으셔야 되겠습니다. Pebisnis dan juga majelis gereja harus menerima jawaban seperti 70 orang yang ada di Alkitab. 왜냐하면 예수님께서 직접 세우셨기 때문에. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang menetapkan mereka. 누가복음 10장에 기록되어 있습니다. Di Lukas pasal 10 telah tercatat. 갔다 와서 이렇게 얘기했어요. Dan dikatakan seperti demikian. 이 주의 이름으로 귀신이 쫓겨나고 막 그랬습니다. 충격된 걸 얘기했습니다. Mereka cerita apa yang membuat mereka shock. Ternyata kita memakai nama Engkau dan roh-roh hantu telah diusirkan. 하나님의 나라에 기록됐음을 기억해라. Dan Yesus menjawab, bukan hal itu yang penting, tetapi selalu ingat bahwa nama itu telah tercatat di kerajaan Allah. 산업인들은 지금 올해 우리가 가는 가장 중요한 단어가 24, 25 영원입니다. Untuk pebisnis majelis gereja, hal dan juga kata yang paling penting adalah 24 jam, 25 jam, dan kekekalan. Maka dari itu, menetapkan murid-murid yang bisa melakukan 24 jam. 모든 답이 다 들어 있습니다. Dan semua jawaban ada di dalam itu. 팀들이 만들어져라. Menetapkan tim yang menikmati rahasia 25 jam. 작품을 만드는 사람들이 만나지게 될 겁니다. Maka saudara akan bertemu dengan orang-orang yang membuat karya kekal. 그래서 우리 중직자 산업 여러분 중요하기 때문에 아침에는 여러분들이 조금 살리는 기도 꼭 하셔야 됩니다. Jadi majelis gereja dan pebisnis begitu penting. Jadi pada pagi hari cobalah berdoa sebentar lagi. 영과 뇌와 모든 몸을 살리는 겁니다. Doa itu bukan sebuah tindakan yang sederhana. Itu bisa menghidupkan otak, roh, hati saudara dan seluruh tubuhnya hidup kembali. Dan pada siang hari bisa mengubah semua masalah menjadi berkat. 여러분에게는 하나님의 축복으로 바꾸어야 되고 볼 수 있어야 돼요. Kesusahan sebesar apapun, saudara harus bisa mengubahnya sebagai berkat Tuhan. 밤에는 이제 다 벌었는 겁니다. Dan pada malam hari, saudara menerima 제가 jawaban. 이 말한 게 24입니다. Dan apa yang saya ceritakan ini adalah 24 jam. 우리 중직자 산업인들은 영적 힘 얻어야 돼요. Maka dari itu, majelis gereja dan pebisnis harus menerima kekuatan rohani. 세계복음만의 힘이 생기고 응답이 옵니다. Mulai dari sana, ada kekuatan yang bisa melakukan penginjilan seluruh dunia dan menerima jawaban. Dan itu disebut 25 jam. 그러면 영원한 것을 남기게 돼요. Lalu saudara akan meninggalkan satu hal yang bersifat 후대를 위한 kekal. 작품입니다. Dan itulah karya untuk generasi 자, berikutnya. 그렇다면 꼭 응답받기 위해서 해야 될 게 있습니다. Maka ada beberapa hal yang saudara harus lakukan untuk menerima jawaban. 오늘 목사님께도 말씀드렸습니다만은 세 가지 흐름을 확인하는 겁니다. Saya hari ini sudah cerita juga untuk para pendeta melihat 3 이거 아니면 alur atau aliran. Kalau bukan dengan ini tidak bisa menerima jawaban. 모릅니다. Ya, bukannya tidak menerimanya, tetapi terus melakukannya tapi tidak tahu. 말씀 성취하고 계시는데 모른다니까요. Walaupun Tuhan menggenapi firman-Nya, tapi kita tidak tahu. 계시는데 내가 모르는 거예요. Walaupun Tuhan menjawab doa kita, tetapi kita sendiri tidak tahu. 있는데 모르는 겁니다. 내가. Jadi, walaupun penyelamatan jiwa sedang bekerja, tapi aku sendiri tidak sadar. 정확한 언약이 나옵니다. Tapi kalau kita mengetahui hal ini dengan 중요하고요. baik, 언약이 정확하지 않은데 하나님 말씀이 다 언약 아닙니까? 그런 식으로 마구잡이로 얘기하면 안 되잖아요. kita bisa melihat perjanjian. Ya, kalau perjanjiannya tidak tepat, maka bagaimana caranya kita mengatakan itu firman Tuhan? Ya, semua pelajar itu memang harus belajar, tapi bukan berarti dia harus pintar dalam belajar semuanya. Ada alurnya, arusnya. 카버넌트라고 합니다. Dan pada saat ini terjadi dikatakan covenant. 이거 놓치면 안 됩니다. 장로님들, 중직자들 지금부터 하셔야 돼요. 말씀과 기도와 전도 3 흐름이 강단에서 어떻게 나하고 연결되고 있는가를 보셔야 돼요. Para penatua dan majelis gereja harus melakukan dari sekarang. Jadi bagaimana firman, doa, dan penginjilan itu ada hubungannya dengan saya dan firman mimbarnya. 왔는데 모른다. Seperti ibadah pada hari Minggu yang pertama tentang suku Lewi. 나하고는 전혀 난내 걸 다 놓치는. Kalau kita ikut campur punya orang lain dan tidak bisa melihat dirinya, berarti kehilangan semuanya. Tidak ada 예를 하나만 들어보겠습니다.
yang berguna sia-sia. Saya akan kasih satu contoh. Abraham tidak melihat arusnya sama sekali. Padahal dia memegang perjanjian. Dan dia keluar juga sesuai dengan perintah Allah. Tunjukkanlah, pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Jadi dia sudah keluar. Tetapi dia tidak melihat arus itu. Mengapa seperti demikian? Mengapa dia tidak boleh membawa keponakannya juga? Dia tidak membaca arusnya. Dan setelah dia menyadarinya, baru dia sadar. Dan Tuhan Allah mengatakan bahwa kamu coba lihat timur, barat, selatan, utara, dan aku akan memberimu secara abadi. Itulah covenant. Maka besok kita pergi beribadah. 교회 안에 말씀 흐름이 있다니까요. 근데 그것만 보면 안 돼요. 나하고 어떻게 관계되어 있는가 봐요. Karena ada arus firman di dalam gereja. Jadi bukan hanya melihat itu saja, tetapi cobalah saudara melihat apa hubungannya dengan diri saya dengan firman itu. Kan saya juga pernah cerita, dulu saya tidak tahu mengapa saya harus berdoa. Saya sudah puluhan tahun bergereja sejak kecil. Jadi saya melihat arusnya bagaimana. Arus saya bagaimana. Saya tidak berdoa. Harus menemukannya dengan tepat. Waktu itu saya tidak berdoa. Paling saya berdoa pada saat makan. Selain itu saya tidak berdoa. Dan pada saat kita makan pun kan ya pasti kita berdoa kalau makan bersama dengan jemaat. Paling itu saja. Selain itu tidak berdoa. Kalau saya, mulai sejak saat itu, setiap langkah saya dibimbing oleh Tuhan dan diberitahukan rahasia doa. Saya tidak bisa melakukan semua hal ini kalau bukan dengan kekuatan doa. Kesehatan saya pun saya tidak bisa jaga. Itu disebut perjanjian. Penatua majelis gereja harus dengan cara seperti ini, kan itu akan gampang sekali. Mereka memegang perjanjian, tetapi Musa tidak bisa mengikuti arusnya. Kan sekarang terjadi. Kan sebentar lagi akan mati, jadi harus sekarang membawa rakyat Israel keluar dari sana. Pada saat ia menaiki arus itu, langsung Tuhan berkarya. Maka ini penting. Pada saat itu apa yang terlihat? Gambaran yang pasti. Ada gambaran yang pasti. Ini disebut visi. Ini beda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia. Ini pasti tidak akan menjadi samar-samar. Harus kita memiliki gambaran yang pasti. Saya memiliki gambaran seyakin apa pada saat saya pergi ke kota Yeongdo untuk merintis gereja, saya sudah pasti akan melatih mereka untuk melakukan penghijauan seluruh dunia. Sehingga banyak orang yang khawatir pada saat saya mencari tempat yang kecil, karena saya carinya tempat yang besar untuk pelatihan, dan Tuhan yang mengizinkan tempat yang besar bagi kita. Jika hal pertama dan kedua terjadi, berarti ketiga akan mengikutinya, yaitu menjadi 24 jam. Kita bermimpi ya, sekedar bermimpi saja, itu hanya standar orang tidak percaya. Kita bisa bermimpi dengan pasti. Seperti Yusuf. Bukannya samar-samar, tapi yang pasti. Itu disebut dream atau mimpi. Selanjutnya akan datang lagi. Saudara akan mulai memiliki kekuatan dan menjadi 25 jam.
Ini bukan standar kita. 25가 되는 거는 이제 하나님의 능력이 임하는 순간. Dan yang menjadi 25 jam adalah di mana kemampuan Tuhan itu datang pada kita. 이걸 보고 하나님의 생명을 주는 형상 이미지라고 합니다. Dan itu adalah gambaran yang memberi hidup 이때부터 Tuhan Allah, yaitu image gambaran. 아니요. 영원한 거를 Dan menurut saya mulai saat itu akan menginjil, tapi ternyata bukan. 영원한 것을 보는지 보고. Saya pikir saya harus pergi penginjilan misi, tapi ternyata bukan. Kita harus melihat apa yang bersifat abadi. Saudara diselamatkan, itu hal abadi. Saudara mulai bisa melihat. Jadi keabadian itu akan terlihat. 시대 살리는 진짜 작품이 나와. Dan mulai saat itu ada karya yang sesungguhnya yang dapat menyelamatkan zaman ini, yaitu karya kekal. 프랙티스라고. Itu dikatakan practice atau praktek. 이게 안 되면서 뭐 기도한다. 무슨 기도를 하겠어? Kalau berdoa tanpa hal seperti ini, berdoa seperti bagaimana? Dan pasti akan mengatakan bahwa jawaban saya tidak datang-datang. Sehingga seperti orang yang tidak percaya, saya harus bagaimana? Sampai orang yang percaya, carinya dukun. Kita tidak perlu menanyakan takdir kita karena sudah memiliki jawaban yang pasti. Saya memiliki jawaban yang pasti. 자, 그러면 중요한 중직자 사람인 여러분이 70인의 축복을 받아야 되겠는데 그 길이 어디냐는 겁니다. 나오겠죠? Maka pebisnis dan majelis gereja harus menerima berkat 70 orang, dan itu jalannya kemana? 누가복음 10장 1절에서 20절에는 첫째 세 가지를 보여줬습니다. Lukas 10 ayat 1 sampai 20 di sana ada 3 hal diperlihatkan, yaitu ladang, 나의 지역. daerahku, 이게 중요합니다. ini sangat penting, 안 적어도 되겠죠. 현장, 나의 지역. ladang dan 더 daerahku, 중요한 거. ada hal yang lebih penting, 귀신 쫓아내면서 구원의 역사. mengusir setan dan terjadi penyelamatan jiwa. Ini sangat 귀신 penting. 쫓아내는 걸 가지고 뭐 하지만 이 말은 그게 필요 없단 말이 아니에요. 그런 일이 벌어진 거예요. Maksudnya mengusir setan itu bukan kita tidak perlu menceritakan itu, tetapi hal seperti itu memang terjadi. 현장과 여러분의 지역과 흑암 걷기는 일이 길이다 이게 보이죠. Jadi kemanapun majelis gereja pergi, di sana kegelapan akan dihancurkan, dan itulah 이 jalannya. 사람들이 마가다락방에 참석해가지고 내려와서 오로지 기도하죠. Orang-orang seperti itu hadir di Loteng Markus dan mereka hanya bertekun sehati dalam berdoa. Apa artinya bertekun sehati berdoa? 기도가 뭡니까? 이 기도가 시작된 거예요. Yaitu doa yang seperti ini terjadi. 확실한 언약을 잡았어. Mereka memegang perjanjian yang pasti. 나는 뭐 한다? 확실한 비전을 잡았어. Saya akan melakukan seperti demikian, jadi memegang visi yang pasti. Maka hanya bertekun dalam doa 24 jam, 25 jam tak kekekalan, pasti terjadinya sendiri. Dan apa yang menjadi hasilnya di sana? 확실히 생겼어. Ada keyakinan 그리고 뭔가 진짜 미션이 dan misi sesungguhnya mulai terlihat. 뭘 가지고 있습니까? Dan orang-orang ini memiliki apa? 망대, 여정, 이정표. Menara perjalanan dan pedoman. 보좌의 망대, 여정, 이정표. Jadi menara perjalanan dan pedoman tata. 이 중직자들이 어떻게 되었습니까? Majelis gereja menjadi seperti apa? 그 중에서 안수받았어요. Mereka ditabiskan, 사마리아의 문을 열. membuka pintu di Samaria. 하나님이 선교의 문을 열어줬어요. Tuhan Allah membuka pintu misi. 선교를 하는 것이 아니고 하나님이 열어주신 걸 본 겁니다. Bukannya mereka melakukan misinya, tetapi mereka melihat apa yang dibukakan oleh Tuhan. Dan 전도 apalagi 300% 나왔어요. ada 300 misi dan penginjilan. Jadi mereka dipimpin oleh Roh Kudus secara sempurna. Inilah jalan yang saudara harus ambil. 중직자 산업인들은 아무도 가르치지 않아도 보입니다. 노바디. Jadi majelis pebisnis bisa melihat walaupun tidak diajarkan oleh siapapun, nobody. 살려냅니다. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi bisa menyelamatkan. 하나님이 Nothing. Mengapa? Karena Tuhan yang 이게 bekerja. 성경의 증거예요. Itu buktinya dari 교회사의 Alkitab. 증거예요. Itu buktinya 이게 앞으로 우리의 dari 증거예요. sejarah gereja. 절대 Inilah 안 되는데 buktinya dari kita. Tidak bisa sama sekali, tapi 그게 bisa. 복음이었습니다. Itulah Injil. 어떻게 지독한 유대인을 이기냐. Bagaimana kita mengalahkan orang Yahudi yang begitu ganas? 완전히 율법주의로 뭉친 사람.
orang Yahudi adalah orang-orang yang menjadi 막강한 sehati 세력이 dengan 로마를 hukum 어떻게 Taurat. 이깁니까? 이겼잖아요. Bagaimana caranya kita mengalahkan Roma yang begitu kuat, tapi kan buktinya kita sudah menang. Nobody. 특히 우리 렘도 기억해야 돼. 오히려 이리로 갔어요. Khususnya remnant harus ingat, pergilah ke nobody dan 다른 nothing. 기준을 갖고 있으니까 Karena saudara memiliki rahasia yang berbeda. 큰 환란이 일어났어. Dan krisis besar telah datang, 뭐 일어날 수밖에 없죠. ya pasti akan terjadi. 복음 막는 큰 환란이 일어나. Jadi yang menghentikan Injil 이때 itu terjadi, 70 krisis sebesar itu. 이 길을 선택했어요. Dan 70 majelis gereja memilih jalan ini. 안디옥에 모인 Mereka berkumpul di gereja Antioquia. 세 가지 갱신이 났어요. Dan 3 perkembangan 지금 telah 나가다락하고 terjadi. 다른 갱신입니다. 언약적인 갱신. Ini berbeda dengan perkembangan atau peningkatan yang berbeda dengan loteng Markus. 그러고 Secara perjanjian, secara zaman, 자발적으로 성령의 인도로 선교가 시작. dan mereka melakukan penginjilan misi dengan kemauan mereka sendiri tanpa dipaksa. 여러분 가야 되는 길이에요. Inilah jalan yang saudara harus ambil. 자, 그다음에 어떤 길로 와서 마지막으로. Dan sebagai terakhir, jalan 더 apa 큰 yang 문제가 왔어요. kelihatan, yaitu ada masalah yang lebih besar telah datang. Sampai rasul-rasul ditangkap dan mereka dibunuh dan dipenjara. 정말 영이 어두우면 머리 나빠지면 저래 잡아 죽이고 가두고 하면 된다고 생각. Kalau roh mereka menjadi gelap, pasti mereka menjadi bodoh sekali karena mereka berpikir kalau kita menangkap orang-orang itu dan memenjarakan mereka, berarti Injil itu tidak akan tersampaikan. Ayo kita tangkap mereka supaya mereka tidak bisa menginjil. Mereka pikir itu sudah selesai. Mereka pikir membunuh Stefanus itu hal yang bisa menutup semua masalah ini. Tapi itu mereka tidak mengetahui sama sekali tentang dunia rohani. Pada saat itu, majelis gereja berkumpul lagi. Kisah para Rasul pasal 12. Itu krisis besar, tapi malah itu adalah kesempatan bagi orang yang mengetahuinya. Apakah saudara memiliki masalah? Itu kesempatannya. Coba saudara lihat nanti. Pada saat itu Tuhan Allah menjawab dengan mengirimkan pasukan malaikat dan Tuhan mengirimkan atasannya sehingga persis terjadi sesuai dengan apa yang dijanjikan untuk kerajaan Allah. Jadi hal itu terjadi secara persis. Dan pada malam itu juga Tuhan memanggil Raja Herodes dengan mengirimkan pasukan Allah. Jadi tidak perlu mengirimkan para prajurit, hanya mengirimkan malaikat dari Tuhan. Kita suka lupa. Atau kita tahu pun suka ditipu oleh realita. Jangan khawatir akan apapun, tetapi nikmatilah menara perjalanan dan pedoman yang diberi oleh Kristus. Dan itu disebut 24 jam. Dan hanya ini yang kita bisa lakukan. Dan sambil menikmatinya, kita menunggu. Itu disebut 25 jam. Jadi tata kerajaan Allah dan pekerjaan kerajaan Allah, kita menunggu sampai 3 hal ini datang kepada kita. Maka kita akan bisa melihat hal yang abadi. Yaitu jejak kaki yang saudara harus tinggalkan di bumi ini. Tuhan akan membuat itu tertinggal di tempat ini sebagai hal abadi. Maka dari itu kita melakukan konferensi misi sampai segitunya. Bukan kita lakukan ya begitu saja, tapi kita menyaksikan hal yang menakjubkan ini. Jadi saudara harus ingat apa yang kita sebut di dalam pendahuluan. Orang-orang majelis gereja adalah orang-orang penting, jadi harus bisa melihat ini. Walaupun saudara melakukan bisnis, saudara harus bisa melihat arusnya. Ada orang yang ditipu,
kena tipuan, itu artinya dia tidak melihat arusnya. Walaupun ada orang yang berusaha untuk membohongi, tapi kalau kita tahu arusnya, kita tidak akan tertipu. Tapi kalau kita sekali kehilangan arus itu, berarti kita akan kehilangan semuanya. Mulai dari bagian pendahuluan ini. 내가 공부를 지금 어느 정도 하고 있다. 거기서 시작해야지. 속이고 좀 뛰어올라 시작한다. 아무것도 안 되는 거예요. Siswa-siswi yang belajar, mereka harus tahu dulu mereka sedang belajar dari mana dulu. Kalau dia tidak tahu apa-apa dan langsung mau coba nantang untuk belajar sesuatu, tidak bisa. 오래 걸었는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Saya memberkati dalam nama Yesus Kristus supaya saudara semakin hari semakin mendapatkan 5 kekuatan. Mari kita berdoa. Anugerah Yesus Kristus yang menjadi Raja atas segala raja dan kasih Tuhan yang bersifat abadi dan pekerjaan Roh Kudus akan turun di atas semua pebisnis dan juga majelis gereja yang ada di seluruh dunia. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya akan bersama dengan mereka. Amin.